Oke, perkenalkan, nama saya Akal Gamalil Daniel, NIM 211201445. Sekarang saya akan menjelaskan dua produk artificial intelligence yang berbeda dari fungsi, tugas, dan kegunaannya masing-masing. Yang pertama itu ada ChatGPT, dan yang kedua itu ada AutoDraw. ChatGPT sendiri merupakan kepanjangan dari Generative Pattern. Seperti yang kita ketahui bahwa ChatGPT ini tidak asing lagi bagi kita, apalagi bagi kita yang di informatika. Jadi ini adalah sistem chatbot yang digunakan dengan menggunakan teknologi launch model atau yang tadi saya bilang di narrative free trainer transformer yang dikembangkan oleh OpenAI, satu perusahaan besar. Cara kerja ChatGPT ini cukup sederhana. Mungkin yang belum tahu, ChatGPT ini adalah satu tools di mana teman-teman bisa memerintahkan atau memberikan perintah, suruhan apapun itu, pertanyaan ataupun lainnya, maka ChatGPT ini akan menjawabnya atau menganalisa dan menjawabnya secara real time, secara langsung dan secara cepat. Mungkin seperti itu cara kerja ChatGPT. Nah, sekarang bagaimana cara kerja ChatGPT? Mungkin kita kasih satu pertanyaan. AI. Dia akan menganalisa dan akan memberikan jawaban secara real time dan akan memberikan sebuah informasi secara detail tentang pernyataan atau suruhan perintah yang kita input. Nah, di sini sudah keluar. Ini merupakan salah satu respon dari ChatGPT. Kita coba lagi. Script index. Maka dia akan muncul. Cara kerja yang pertama itu, ketika kita sebagai pengguna mengajukan pertanyaan atau permintaan perintah, jadi kita akan menerima input tersebut dan memproses melalui algoritma transfer yang telah dilatih sebelumnya. Setelah itu akan mencari pola atau konteks dari pertanyaan atau permintaan tersebut dan mencoba memahami apa yang dimaksud oleh pengguna. Yang ketiga, setelah memahami maksud tersebut, akan menghasilkan respon atau balasan yang dianggap paling tepat atau relevan dengan pernyataan atau pertanyaan yang kita input. Yang berikutnya, setelah menghasilkan respon, ciri-ciri berikut ini akan menentukan hasil tersebut ke pengguna dalam bentuk teks dan bahasa natural yang mudah dipahami oleh pengguna. Jika pengguna merespon dengan pertanyaan atau permintaan tambahan, maka ChatGPT akan melakukan proses yang sama untuk memahami maksud pengguna. Jadi maksudnya, kalau kita sudah dalam satu topik seperti ChatGPT itu, jika membalasnya dengan perkataan lanjutan, contohnya seperti kelebihan, nah seperti itu,
ciri-ciri dari ChatGPT. Selanjutnya kita ke aplikasi yang kedua, itu ada AutoDraw. Di awal menunya itu ada ukuran kertas yang bisa kita gunakan, ada landscape dan portrait. Terus ada download, share, shortcuts dan lain sebagainya. Fungsi dari AutoDraw ini, dia membantu kita menganalisa gambar apa yang kita coba buat. Kita coba buat satu gambar. Nah, jika kita membuat sebuah gambar, maka dia akan coba memahami maksud apa yang kita gambar dengan menampilkan beberapa gambar yang ada. Selain itu juga ada pilihan-pilihan untuk bisa menghapus. Setelah itu, untuk menggambar, untuk teks juga ada, untuk bentuk kotak atau lain sebagainya, warna, untuk zoom dan undo. Kita akan coba membuat satu gambar. Nah, secara otomatis dia akan menganalisa apa yang kita gambar. Seperti ini. Jika ada gambar yang kita maksud, dia akan menampilkan di atas ini. Maka gambar yang di atas ini akan menyempurnakan apa yang kita gambar tadi. Seperti itu, dan hasil gambar kita bisa download dan akan otomatis tersimpan pada perangkat kita. Coba lihat. Ini sudah tersimpan. Mungkin itu beberapa penjelasan dari saya tentang aplikasi-aplikasi artificial intelligence yang membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.